Selamat pagi anak-anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-temannya sudah masuk semua di kelas? Sudah. Oke, karena sudah masuk semua dalam kelas, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, karena kabarnya hari ini sudah sangat bagus dan sudah siap belajar. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita dahulukan dengan doa bersama. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Berdoa selesai. Oke. Sekarang saya cek kehadirannya, apakah ada teman yang tidak hadir? Ada sama Bu. Oke. Dewi Ramadhani, Ada Bu. Yasmin, Ada Bu. Rifan, Ada Bu. Fitra, Ada Bu. Reza, Hadir, Bu. Nazila, Ada Bu. Sofyan, Hadir, Bu. Fazlia, Ada Bu. Amel, Ada Bu. Anggi, Ada Bu. Nasti, Ada Bu. Nadine, Ada Bu. Rivaldi, Ada Bu. Safril, Ada Bu. Hasan. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua dan sudah siap belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional atau lagu Indonesia Raya. Silahkan dipimpin Ananda Anggi. Untuk teman-teman yang lain silahkan berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali, terima kasih Ananda Anggi.
Jadi hari ini adalah pertemuan ke-6 kita, di mana materinya adalah norma masyarakat. Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah sarapan? Oke, berarti sudah sarapan, kelasnya sudah dibersihkan, berarti hari ini sudah sangat siap untuk belajar. Iya, Bu. Jadi karena sudah sarapan dan sudah membersihkan kelas, pertanyaannya saya ingin tanyakan kepada anak-anak semua, apakah sarapan itu termaksud dalam norma? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silahkan. Menurut saya, sarapan pagi itu adalah kebiasaan baik, tetapi tidak termasuk norma. Karena tidak ada aturan sosial untuk mengikat semua orang untuk sarapan. Oke, baik. Beri aplaus untuk Ananda Anggi. Ada tambahan? Sudah jelas ya, karena sarapan pada pagi hari itu tidak mengikat masyarakat atau manusia manapun, itu tergantung kebiasaan pada satu orang tertentu. Terus yang kedua, tentang pembersihan kelas. Apakah dalam membersihkan kelas termaksud menjadi norma? Boleh? Yang membersihkan kelas termasuk dalam kegiatan bisa bermanfaat sekali karena membersihkan kelas menjadikan sikap sopan, peduli dan menghargai lingkungan sekolah. Beri aplaus untuk Ananda Nazila. Ada tambahan lagi? Bu, Oke. menurut saya membersihkan kelas termaksud dalam norma, yaitu norma kesusilaan. Karena norma kesusilaan juga ada kaitannya dengan membersihkan kelas. Karena membersihkan kelas merupakan wujud tanggung jawab moral agar orang lain bisa merasa nyaman dalam belajar. Mantap. Beri aplaus untuk Ananda Nasti. Ada tambahan lagi? Saya, Bu, Boleh. menurut saya norma hukum juga bisa berkaitan dengan peraturan pembersihan dalam kelas. Yaitu norma hukum juga termasuk jika di sekolah ada tata tertib yang mengatur jadwal piket kelas. Maka melaksanakan piket membersihkan kelas berarti taat pada aturan tersebut. Beri aplaus untuk Ananda Dewi. Ada tambahan lagi untuk memperjelas mungkin? Sudah cukup? Ya. Jadi saya juga ikut sepakat dengan pernyataan kalian bahwa membersihkan kelas itu termaksud dari norma yang sudah kalian sebutkan ketiganya. Ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya, sekarang kita bakalan bahas tentang tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai pada hari ini. Yaitu pertama, menganalisis macam-macam norma dalam norma yang berlaku dalam masyarakat yang tepat. Dalam masyarakat dengan tepat. Tujuan kedua dalam pembelajaran kita hari ini yaitu memahami fungsi norma dalam masyarakat dengan tepat. Memahami fungsi norma dalam masyarakat
Yang ketiga yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bernalar kritis. Gotong royong dan mandiri. Jadi, tiga ini adalah menjadi tujuan dalam pembelajaran kita untuk kita capai atau untuk kita terapkan dan kita tahu seperti apa itu menganalisis macam-macam norma, terus memahami fungsi norma, serta menjelaskan profil pelajar Pancasila, menerapkan profil pelajar Pancasila. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut kepada materi pokok kita. Gambarnya jelas? Jelas. Jadi, norma adalah aturan atau pedoman yang diterima suatu kelompok atau masyarakat yang mengatur perilaku anggota-anggotanya. Jadi, norma ini dibuat untuk mengatur atau mengikat masyarakat agar tidak adanya konflik. Oke? Oke. Kita lanjut. Macam-macam norma. Di Indonesia ditetapkan ada 4 norma, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Jadi, norma agama adalah aturan atau pedoman perilaku yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip dalam suatu agama. Norma ini sebenarnya bertujuan untuk membimbing perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama tersebut. Dikenal Indonesia sebagai negara yang berbagai agama. Ada berapa agama yang kalian ketahui di negara Indonesia? 6. Apa saja? 1. Islam. 2. Tiga. 4. Kelima. Keenam. Konghucu. Jadi pertanyaannya, ketika tidak ada aturan dalam beragama, apa yang akan terjadi di Indonesia? Ketika tidak adanya aturan untuk agama, apa yang akan terjadi di Indonesia? Banyaknya konflik karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan siapa yang baik Tuhannya dan yang buruk menurut pendapat masing-masing. Karena dari gambar yang saya cantumkan di sini itu hanya 2 agama, yang justru ini 2 agama yang paling besar di Indonesia antara Islam dan Kristen. Banyak contoh yang kita lihat, video-video yang tersebar, ada yang membenarkan Kristen, ada yang membenarkan Islam. Masing-masing mempercayai sesuai penganutnya. Masing-masing menjalankan sesuai aturan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak boleh menyalahkan. Karena di Indonesia itu mewajibkan untuk mempercayai adanya Tuhan. Tidak menyalahkan, kamu Kristen, saya Islam, berarti saya yang berkuasa di Indonesia. Tidak boleh. Dalam agama itu diatur tidak boleh menindak atau menyalahkan
suatu kaum yang lainnya. Hidup berdampingan. Terus yang kedua, norma hukum. Norma hukum adalah aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas resmi yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam suatu negara. Norma hukum ini memiliki kekuatan yang mengikat dan bersifat wajib untuk ditaati oleh masyarakat Indonesia. Norma hukum itu ada sanksi pidana, ada mengikat. Ini ketentuan umumnya. Biar bisa lebih jelas seperti apa sih norma hukum itu? Seperti dia ketika bersalah atau melakukan pelanggaran pada norma hukum akan dikenakan sanksi pidana. Terus norma hukum ini mengikat. Semua warga negara wajib menaati peraturan. Terus dia berbentuk tertulis, di mana norma hukum ini ada disebutkan dalam undang-undang. Patokannya di mana? Di Pancasila. Oke? Oke. Jadi sanksi pidananya seperti apa? Contohnya seperti ketika kita melakukan pelanggaran berkendara atau tidak menggunakan helm dalam berkendara, maka kita akan dikenakan sanksi denda atau di penjara. Sanksi penjaranya apa, Bu? Sanksi penjaranya adalah ketika kita melakukan pembunuhan. Di norma hukum kan sudah dijelaskan bahwa banyaknya peraturan-peraturan seperti tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas, tidak boleh korupsi, tidak boleh membunuh. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang berkaitan dengan tata krama, etika, dan perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari. Ingat kuncinya, tata krama, etika, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini mencerminkan standar yang berlaku dalam masyarakat mengenai sikap, perilaku yang dianggap pantas dan menghargai orang lain. Jadi norma kesopanan ini maksudnya sanksi lisan atau teguran, terus bersifat relatif, dapat berubah sesuai perkembangan zaman, terus tidak tertulis. Jadi norma kesopanan ini adalah kebiasaan. Apakah kita terbiasa berbuat baik, bagaimana lingkungan kita, dan ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil tidak tertulis tetapi dijalankan. Oke? Lanjut ke norma terakhir, yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat. Nilai ini mengatur perilaku individu berdasarkan rasa kemanusiaan. Jadi bahasa umumnya dari norma kesusilaan adalah sanksi penyesalan, bersifat universal dan tidak tertulis. Maksudnya sanksi penyesalan, contoh seperti kita tidak jujur dalam mengerjakan soal ujian dan ketahuan, itu bakalan kita rasakan penyesalan karena nilainya kita sudah berkurang, karena nilainya kita ditahan, atau karena lembar jawaban kita dirobek, karena melakukan percurangan atau pelanggaran. Terus bersifat universal, ini umum, dilakukan secara keseluruhan. Maksudnya ini tidak terikat dan tidak tertulis, hampir sama dengan norma kesopanan, beda tipis dan bahkan hampir tidak bisa dikenali apakah itu norma kesopanan kalau orang sudah fokus. Ini tergantung etika ya, jujur kayak ketika ada guru dalam kelas beri salam ketika masuk, atau mau izin kencing, angkat tangan Bu, izin kencing, itu termasuk nolak ke norma kesusilaan. Oke. Kita ke fungsi norma. Yang fungsi norma itu ada 4, mengatur keteraturan sosial, melindungi hak dan kewajiban individu, menciptakan solidaritas dan kerukunan, dan mengarahkan perilaku individu. Seperti apa sih yang kalian pahami atau yang kalian tahu mengenai menjaga keteraturan sosial pada norma?
Itu kembalikan ke dirinya kalian. Maksudnya seperti apa sih kalian biar tidak mengganggu orang lain atau tidak terjadinya konflik karena perbuatannya kalian. Contoh kecilnya di lingkungan sekolah saja. Ada yang bisa kasih contoh mengenai menjaga keteraturan sosial, tidak saling menyinggung, tidak saling membuli. Tidak saling membuli, itu adalah menjaga keteraturan sosial. Terus yang kedua, melindungi hak dan kewajiban individu. Jadi fungsi norma itu melindungi hak dan kewajiban. Hak yang seperti apa yang dimaksud? Ada yang tahu? Melindungi hak. Jadi norma itu kan aturan untuk melindungi hak dan kewajiban individu. Jadi seperti apa sih hak yang dilindungi pada norma itu? Hak memilih agama termaksud. Terus untuk kewajiban di lingkungan sekolah, datang sekolah dengan tepat waktu. Kewajiban yang lain untuk di lingkungan sekolah, mengerjakan tugas. Apa hak kalian dalam lingkungan sekolah? Belajar atau menambah ilmu. Jadi itu adalah hak dan kewajiban kalian sebagai individual. Beda juga kalau ditanya apa hak dan kewajiban kalian sebagai peserta didik di sekolah. Untuk membanggakan sekolah, seperti kemarin yang ikut kegiatan Olimpiade, membanggakan sekolah dengan skor juara 2. Oke, paham untuk melindungi hak dan kewajibannya? Selanjutnya, menciptakan solidaritas dan kerukunan. Dalam norma itu, norma berfungsi sebagai menciptakan solidaritas dan kerukunan. Seperti apa itu? Solidaritas kebersamaan. Saling menghargai, karena ketika tidak saling menghargai atau berbeda pendapat dan tidak terima, maka terjadinya kerusuhan. Terus kerukunan. Apa? Kerukunan tidak mencampuri urusan orang lain. Tidak mencampuri urusan orang lain. Yang terakhir, mengarahkan perilaku individu di lingkungan sekolah. Ketika kalian, jadi norma ini mengatur untuk ketika orang melakukan norma dengan baik atau menjalankan keteraturan norma, maka dia akan menjadi perilaku yang individual yang baik. Tapi ketika melanggar, maka dia akan dikenakan sanksi seperti agama tadi, sanksi spiritual, terus untuk hukum sanksi pidana, untuk kesopanan dan susila itu sanksi dikucilkan atau sanksi lisan. Jadi kita itu diajarkan atau diarahkan fungsi norma itu untuk menjadi pribadi yang baik, untuk pribadi yang tidak melanggar aturan. Paham? Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya saya akan mempertontonkan kalian video. Disimak ya videonya. Silahkan diperhatikan videonya. Masih sudah jelas videonya? Jelas. Apa yang terjadi dalam video tersebut? Oke, silahkan.
adanya pertengkaran dan adanya juga perdebatan. Oke, terlihat ya adanya pertengkaran dan perdebatan antara guru dan Siswa. siswa. Terus, apakah itu melanggar norma dalam video? Oke, silahkan. Ya, perilaku siswa tersebut melanggar dari beberapa norma seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke, jadi dalam video ini melanggar 3 norma ya menurut Ananda Nasti. Ya, Norma apa saja? norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi kita nonton kembali. Di mana letak pelanggaran norma kesusilaannya dan norma hukum serta kesopanan. Oke, jadi ada yang bisa jelaskan di mana tindakan atau terjadinya norma kesusilaan? Saya, Bu, Oke, boleh. dengan berbicara kasar depan guru, bertindak dengan tidak menghargai guru. Oke. Selain norma kesusilaan tadi menurut Nasti ada norma apa saja? Norma hukum. Di bagian mana tindakan seorang siswa ini sehingga melanggar norma hukum? Mengeluarkan baju, mengajak celah guru. Oke. Terus norma kesopanan, di tadi. Ya. Oke. Di bagian mana norma kesopanan sehingga Nanda Nasti mengucapkan bahwa di video itu terdapat ada norma ketidaksopanan? Karena berbicara kasar dan mendesak guru, menghela berbicara aneh. Oke, itu adalah contoh-contoh kecil yang terjadi dalam video melanggar norma susila, norma hukum, dan norma kesopanan. Bahkan kita dalam berucap, ini dia baru berucap ya. Ini dia baru berucap, itu sudah melanggar 3 norma. Satu normanya dia sudah melakukan dengan membuka baju dan mengajak. Kalau mengajak kan masih berucap. Dengan mengucapkan bahwa dia mau menentang gurunya untuk 1 lawan 1. Itu adalah perilaku yang tidak baik. Semoga kita menjadi pendidik yang tertib, menjadi pendidik yang tahu aturan, dan menjadi pendidik yang menerapkan norma dengan baik. Oke, setelah ini apakah ada pertanyaan? Silahkan sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya. Oke, silahkan. Mengapa norma penting diterapkan di sekolah? Mengapa norma itu penting diterapkan di sekolah? Begitu maksudnya? Oke, perhatikan. Jadi sepenting itulah norma kenapa diterapkan di sekolah. Bahkan keempat norma yang sudah kita jelaskan, yang sudah Ibu jelaskan, yaitu norma agama, norma hukum, dan norma kesopanan serta norma kesusilaan. Untuk kenapa pentingnya untuk kenapa pentingnya menjadi peraturan di Indonesia? Di norma agama, siswa diajarkan untuk kebiasaannya melaksanakan kewajibannya. Apa kewajibannya sebagai umat muslim? Apalagi? Apalagi? Puasa, sedekah, dan berbuat baik. Terus ketika norma agama itu tidak dijalankan seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat sanksi spiritual yang bakalan kalian dapat. Terus ketidaktenangan hati karena tidak menjalankan kewajiban. Apalagi kalian sudah SMP, di mana umur kalian sudah lebih dari 7 tahun. Kalau kata Nabi Muhammad, setelah 7 tahun anakmu itu dipukul kalau tidak mau sholat.
Kalian sudah umur berapa sekarang? 12 tahun? 14 atau 13 tahun kan? Berarti sudah bisa ketika tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Kenapa seperti apa saja sih penerapannya di sekolah? Yaitu mengucapkan atau berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus norma hukum. Ada apa saja sih? Apakah norma hukum ini termaksud atau bisa diterapkan di sekolah? Tentu ada, karena banyaknya peraturan yang juga tertulis di sekolah itu termasuk norma hukum. Seperti datang tepat waktu sebelum jam 7. Mengerjakan tugas itu teratur di norma hukum. Kenapa ketika kita tidak melaksanakan, kalian akan dihukum. Terus tugasnya kenapa tidak mau dikerjakan, maka kalian akan dapat sanksinya seperti tidak dapat nilai. Terus norma kesopanan, ada yang bisa jelaskan di sekolah itu kenapa diterapkan norma kesopanan? Ada? Oke, silahkan. Norma kesopanan. Biar nanti tidak ada keributan sekolah. Ya, biar nanti tidak ada keributan. Ada yang bisa memperjelas? Jadi maksudnya Nanda Sofyan itu biar nanti tidak ada keributan di sekolah ketika kita berperilaku atau mengejek, itu kan salah satu tindakan yang tidak sopan. Atau ketika ada temannya kita yang kurang tinggi atau yang kurang putih, kita mengejek berarti tidak sopan karena tidak menghargai ciptaan dan itu melanggar norma agama. Terus norma kesusilaan. Kenapa di sekolah harus ada norma kesusilaan? Ada yang bisa bantu? Norma kesusilaan. Ada yang bisa bantu? Oke, jadi norma kesusilaan itu adalah norma yang jujur ketika kita menyontek atau tidak, di situ dilihat dan sanksinya adalah dikurangi nilai. Jadi pertanyaannya tadi adalah apakah atau mengapa norma-norma ini wajib di sekolah? Karena ini cukup mengatur. Ibaratnya sekolah adalah tempat atau negara, jadi semuanya harus teratur karena masing-masing mengeluarkan pendapat. Ketika kita tidak diikat dengan peraturan, maka kita akan menjadi konflik. Adanya ketidaksukaan, adanya pilih-pilih teman ketika kita tidak menerapkan norma-norma ini di sekolah. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja atau LKPD. Ini sudah kelompoknya ya? Iya.
Oke, semuanya sudah dapat? Sudah, Bu. Jadi perhatiannya kelompok, perhatikan, Ibu jelaskan dulu mengenai lembar kerja dan cara kerjanya. Jadi di situ ada nama kelompok dan anggota kelompok. Silahkan ditulis nama kelompoknya dan kelompok berapa. Oke, kelompok 3, perhatiannya ya. Terus di situ ada gambar. Ada gambar? Ada. Oke. Ada gambar sampai gambar 7. Sampai gambar 8, maaf. Terus di situ ada tabel kosong, lihat. Jadi di tabel kosong itu ada pertanyaan. Gambar 1 merupakan penerapan titik-titik atau pelanggaran norma titik-titik. Lihat. Kelompok 3 lihat. Lihat. Terus gambar 2 merupakan penerapan norma titik-titik atau pelanggaran norma titik-titik. Jadi itu diisi menurut gambar yang kalian lihat, gambar 1 dan gambar 2 itu menjadi penerapan norma atau pelanggaran norma. Paham? Paham. Setelah itu ada tabel selanjutnya, di bawahnya itu ada sumber norma. Silahkan dibuka lembar kerjanya, di bawahnya itu ada sumber norma. Ada? Ada kelompok 2? Ada. Nah, di situ diisi sumber normanya apa, terus ada contoh norma, di situ juga diisi contoh norma pada gambar tersebut itu apa. Oke? Ada perintah dan larangan, ada? Ada perintah dan larangan kelompok 3? Adakah tidak ada? Ada. Jadi itu diisi perintah dari gambar 1 dan gambar 2 itu apa, serta larangannya apa. Paham? Paham. Itu diisi ya. Terus sanksi norma. Itu juga diisi sanksi normanya ketika melakukan pelanggaran norma pada gambar itu sanksinya apa saja. Paham? Selanjutnya fokus dulu. Konsentrasi dimulai. Oke, mantap. Jadi untuk kelompok 1, tolong perhatiannya kelompok 1, kalian bakalan kerja di gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Ya, Bu. Tulis ya, tulis. Nah. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Untuk kelompok 2, kalian akan mengerjakan tentang gambar 5, gambar 6, gambar 7 dan gambar 8. Sedangkan kelompok 3, kalian itu harus menjelaskan tentang pertanyaan yang ada di halaman terakhir LKPD. Lihat, silahkan dilihat LKPD-nya. Ada pertanyaan 2 itu yang kalian kerjakan. Yang itu yang bakalan kalian presentasikan. Oke? Iya, yang ini. Kalian yang kalian kerjakan ini dan ini. Yang gambar itu pekerjaannya kelompok 1 dan kelompok 2. Paham? Paham. Oke. Kelompok 2 paham? Paham. Kelompok 1 paham? Paham. Oke, silahkan dikerjakan. Diskusikan bersama teman kelompok. Saling berdiskusi karena itu kalian akan bertanggung jawab. Ambil topimu nak, simpan di atas meja. Ya, silakan didiskusikan apa jawabannya ya. Harus diskusikan sama-sama karena kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi jawaban kalian. Ya, Bu. Ayo kerja. Didiskusikan bersama teman kelompok. Kalau ada kendala silahkan dipertanyakan. Jangan sampai kalian tidak tahu cara kerjanya atau cara menulisnya. Kalau tabelnya kekecilan, anak-anak, kalau tabelnya kekecilan silahkan di sampingnya. Oke? Oke.
Fokus pada gambarnya, perhatikan gambarnya apa yang terjadi, apakah itu menjadi norma, penerapan norma atau larangan norma. Ini nanti kalian jelaskan semuanya toh? Toh? Ada yang mau dipertanyakan tentang gambar? Atau kelompok 3 mungkin kurang jelas, saya jelaskan soalnya. Jelas? Jelas. Kelompok 2 aman? Gambarnya aman? Ada yang dapat LKPD yang gambarnya kurang jelas? Tidak ada, Bu. Semua jelas. Yang mau bertanya silahkan ya, mengenai mungkin tidak dipahami tentang gambar atau kurang jelas gambarnya, biar kita ganti. Ada kendala kelompok 2? Tidak ada, Bu. Coba. Ini salah. Ada kendala kelompok 1? Tidak ada, Bu. Perhatikan ya gambarnya, jangan sampai salah arti, karena kalian bakalan diprotes. Mau dipertanggungjawabkan, toh? Kelompok 3 ada kendala? Ya, Tidak ada, Ibu. Paham sama gambarnya, toh? Paham. Jadi toh pertanyaan pertama yang kalian jelaskan itu ini, toh? Ini setelah itu sumber normanya apa? Habis itu contoh normanya apa? Setelah itu apakah menganut perintah? Apa perintahnya? Dalam umpamanya kalian memutuskan bahwa gambar 7 itu, Bu, norma agama. Norma agama itu perintahnya apa saja? Terus larangannya norma agama itu apa dan sanksinya. Oke? Ini ada sanksinya. Jadi kalau kalian menjawab jawabannya kalian itu terstruktur ya, biar tidak keliru nanti. Pertama sumber normanya dulu apa, seumpama gambar 1 dan gambar 2 itu, Bu, atau teman-teman menjelaskan tentang norma kesopanan.
seperti apa contohnya norma kesopanan pada gambar, toh? Iya. Terus seperti apa perintah dalam norma kesopanan dan larangannya apa? Ini sanksi norma ketika dalam gambar itu apa? Kalau memang semuanya penerapan, berarti sanksinya apa? Mendapatkan apa, oke? Tapi kalau dua-duanya pelarangan, berarti sanksinya apa? Oke? Kelompok 3 aman? Aman, Ibu. Fokus ya, fokus dalam mengerjakan dia tidak salah arti. Kalau ada kendala, silahkan ajukan tangan. Warna arela. Perhatikan ya gambarnya, jangan sampai kalian salah menyimpulkan. Nomor 1. Ada kendala? Ini gambar pertamanya kalian.
Menurut kamu apa yang akan terjadi? Tidak. Menurut kamu apa yang akan terjadi jika tidak ada norma dalam kehidupan masyarakat? Dalam kehidupan kita. Ada kendala kan? Ini jelas gambarnya kan? Yang jelas itu Perhatikan ya, perhatikan apa yang terjadi dalam gambar. Jangan sampai kalian menukat yang tadinya penerapan, kalian menjadikan pelanggaran. Yang tadinya pelanggaran, kalian berubah menjadi penerapan. Ini kelompok 3 sudah selesai. Sudah didiskusikan kembali. Ya? Ya. Karena ini jangan sampai ada kelompok lain yang mempertanyakan. Oke? Oke, kalau sudah silahkan angkat tangan. Kalau belum, fokus karena gambar itu ada yang menjebak. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai harusnya pelanggaran kalian berubah atau menjadi penerapan. Harusnya penerapan diubah menjadi pelanggaran. Untuk kelompok 3 juga harus fokus apa yang diminta dari soal. Ya, ini bisa ditulis di luar tabel ya. Di sini seperti sini dibikinkan tabel. Toh? Oke? Ini bisa keluar tabel kalau tidak mencukupi. Oke? Di bawahnya saja kalau memang tidak cukup di samping, tulis di bawahnya saja. Kayak gini di sini contoh. Di samping ini atau di sebelah lembarnya. Ya, Bu ya? Oke. Oke. Cepat ya, tetapi tetap diskusi. Oke, seperti ini. Tapi kalau ada yang salah begini atau tidak bisa terbaca tulisan temannya, itu di sampingnya, di belakang lembar. Oke?
Oke? Ya Bu. Di sebelahnya atau tidak menggunakan LKPD yang lain. Paham? Paham Bu. Sebaiknya yang menulis yang bagus tulisannya ya. Biar ketika mempresentasikan itu tidak tersendat karena tulisannya yang tidak dipahami. Bagaimana kelompok 3 sudah bisa tampil? Ya. Sedikit lagi. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Belum. Sedikit. Kelompok 2? Didiskusikan kembali, jangan sampai ada kekeliruan atau diperbaiki kalimatnya. Bagaimana kelompok semua? Apakah sudah siap presentasi? Siap Bu. Sudah siap? Siap. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan. Yang kelompok lain perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materinya adalah norma masyarakat. Kami akan menjawab pertanyaan dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar 1 merupakan penerapan norma agama. Pada gambar 1 menjelaskan orang-orang melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Penerapan norma
agama ini adalah salah satu dari satuan yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Nomor 2, merupakan pelanggaran norma agama. Dalam ruang memperlihatkan dua orang pemuda yang sedang minum minuman keras, dan ini larangan dalam norma agama karena meminum minuman keras membuat orang tidak sadarkan diri dan dapat berbuat buruk di luar kendalian karena efek minuman keras. Sumber norma agama. Contoh norma-norma agama melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Norma agama perintah, norma agama rajin beribadah sesuai agama masing-masing, melaksanakan hal terkait sendiri dan sekitarnya, dan juga tidak menimbulkan kerugian untuk orang lain. Dan pemuda yang minum minuman keras. Larangan norma agama, meninggalkan ibadah, meminum minuman keras. Sanksi norma mendapatkan dosa denda bagi orang dikucilkan masyarakat. Gambar 3 merupakan penerapan norma hukum. Mematuhi lampu merah dan tertib di belakang garis zebra cross itu adalah penerapan norma hukum karena gambar tersebut memperlihatkan mematuhi lalu lintas. Gambar 4 merupakan pelanggaran norma hukum. Seorang polisi sedang menindak atau memberi surat tilang kepada pengendara yang melanggar peraturan pada gambar memperlihatkan bahwa tidak memakai helm, tidak membawa SIM, melanggar lampu lalu lintas. Sumber norma, norma hukum, norma lalu lintas, zebra cross. Pemerintah, norma hukum, mematuhi lampu merah berhenti di belakang garis zebra cross, Ya, lanjut. membawa SIM dan memakai helm. Ya. Larangan norma hukum, menerobos lampu merah, tidak memakai helm, dan berkendara perlu memiliki SIM. Sanksi norma, tilang, denda, penjara jika pelanggaran berat atau penyitaan kendaraan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar 5 merupakan penerapan norma kesusilaan atau pelanggaran norma kesusilaan. Gambar 5 menunjukkan peserta didik yang tidak jujur dengan berusaha menyontek pekerjaan temannya, dan ini merupakan larangan dalam norma kesusilaan karena bertindak tidak jujur dan menyontek, dan ini merupakan gambar 6 merupakan penerapan norma kesusilaan atau pelanggaran norma kesusilaan. Pada gambar 6 ada seorang anak mengembalikan dompet jatuh. Itu menerapkan norma kesusilaan karena mengajarkan untuk berdompet dan itu dalam bersosialisasi. Norma sumber norma
norma kesusilaan hadir saat mengerjakan soal penyelidikan perintah norma kesusilaan jujur dalam mengerjakan ujian dan percaya dengan kemampuan sendiri dan menolong sesama manusia. Larangan norma kesusilaan penyertas berbohong dan juga mencuri. Sanksi norma dikucilkan, tidak dipercaya, hati gelisah dan dijauhi. Gambar 7 merupakan penerapan norma kesopanan atau pelanggaran norma kesopanan. Pada gambar 7 memperlihatkan bahwa ada anak-anak sekolah berjabat tangan dengan guru, salam sebelum dan sesudah kegiatan sekolah. Itu penerapan norma kesopanan karena menunjukkan sikap hormat kepada guru dan orang yang lebih tua. Gambar 8 merupakan penerapan norma kesopanan atau pelanggaran norma kesopanan. Sebab melanggar aturan. Pada gambar 8 perilaku tersebut tidak sopan dan tidak menghargai guru. Hal ini merupakan pelanggaran norma kesopanan sebab melanggar aturan tidak tertulis dalam masyarakat bagaimana seharusnya berperilaku terhadap orang lain, terutama orang yang lebih terhormat. Sumber norma hukum salam kepada guru dan orang tua yang lebih tua dan tidak sopan karena tidak perintah norma kesopanan menghormati guru dan orang yang lebih tua, biasakan memberi salam dan berjabat tangan ketika bertemu guru. Tunjukkan sikap sopan dan santun dalam lingkungan sekolah. Larangan norma kesopanan bersikap cuek atau tidak menghormati guru jangan bertindak yang tidak sopan dalam atau di luar lingkungan sekolah. Sanksi norma kucilkan, tidak disukai guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silahkan kelompok 3 cepat. Ayo silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kamu, apa yang akan terjadi jika tidak ada norma dalam kehidupan kita? 1. Kehidupan menjadi kacau dan tidak teratur. 2. Muncul banyak pertentangan dan konflik. 3. Tidak ada rasa aman dalam masyarakat. 4. Hilangnya nilai-nilai keadilan dan kepedulian. Jelaskan dengan menyelesaikannya dengan fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Norma berfungsi sebagai pedoman hidup, sehingga tanpa norma manusia akan bingung menentukan benar atau salah dalam bertindak. 2. Mengatur tingkah laku sehingga tanpa norma kehidupan masyarakat akan kacau. Tiga, menciptakan ketertiban dan keamanan sehingga tanpa norma karena banyak terjadi konflik dan pertentangan. 4. Menjadi kerukunan dan keadilan sehingga tanpa norma masyarakat hidup damai dan rukun. Itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi di lembar kerja atau LKPD kalian pegang itu adalah contoh-contoh norma yang sudah kita pelajari. Ada contoh norma, ada gambar norma agama. Terus ada contoh norma, ada contoh gambar norma hukum, ada contoh gambar norma kesusilaan dan norma kesopanan. Kurang lebih seperti itulah contoh-contoh penerapan dan larangan pada norma itu sendiri. Jadi karena kita sudah melakukan mengerjakan LKPD dengan baik, kalian sudah keren sekali hari ini, maka kita ice breaking dulu dengan tepuk prestasi. Stop. Oke, kita mulai dulu ya. Apakah masih fokus atau otaknya masih ke norma tadi? Tepuk prestasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Satu kali lagi ya. Tepuk prestasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, sekarang kita akan merefleksikan apa yang telah kita pelajari atau menyimpulkan ya, bahasa lain merefleksikan, menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, apakah kita bisa menerapkan atau kita bisa mencapai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi ada yang mau simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Silahkan. Oke, silahkan. Menurut saya norma itu aturan hidup yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban, keadilan dan kebebasan. Oke, mantap. Jadi menurut dari Ananda Yasmin bahwa norma itu adalah perilaku yang diatur. Ada lagi tambahan? Oke, silahkan Nasti. Menurut saya, norma sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi pedoman pada manusia, bisa hidup tertib, rukun, dan harmonis, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Baik, mantap. Beri aplaus untuk Ananda, Nasti, dan Yasmin. Jadi, kesimpulan atau refleksi pada materi kita hari ini adalah norma itu adalah aturan yang harus dijalankan. Norma itu adalah kaidah atau ada keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat, di mana ketika kita menjalankan norma, maka kita akan menjadi manusia yang baik atau yang teratur. Tapi ketika kita melanggar, kita akan mendapat sanksi-sanksi berupa sanksi spiritual, sanksi pidana, terus sanksi sanksi yang tidak terlihat atau sanksi lisan. Sudah dijelaskan tadi seperti apa sanksi pidana, sanksi spiritual, dan sanksi lisan. Terus semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna bagi kita, di mana kita bisa menjalankan peraturan atau norma sesuai dengan ketentuannya, dan kita bisa menjadi warga yang taat aturan dan patuh akan aturan. Semoga kita tidak menjadi pendidik yang seperti kita tayangkan tadi di video, seperti pendidik yang melanggar peraturan atau yang kurang memiliki sopan dan santun, yang kurang memiliki etika dan tidak beragama. Walaupun kata orang kita sudah punya agama karena kita punya KTP, tetapi apakah kita menjalankan agama itu? Oke? Jadi untuk menutup hari ini, sebelum saya tutup, silahkan buka kertasnya.
satu lembar, satu orang untuk menuliskan apa saja yang didapat pada pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, serta memberi saran untuk pembelajaran hari ini. Oke? Silahkan ditulis di kertasnya bisa satu lembar bagi dua ya. Kalau yang sudah tidak ada lagi tengah kertasnya, silahkan ditulis. Jadi saran dan kesannya dalam pembelajaran serta apa yang dikurang pahami dalam penjelasan saya. Oke? Saran itu kayak memperbaiki cara mengajar ibu seperti apa. Terus kesannya dalam pembelajaran ini apa dan apa yang kamu dapat dalam pembelajaran ini. Silahkan ditulis dan dikumpulkan ya. Tulis nama ya anak-anak. Jangan lupa tulis kelasnya. Kalau sudah, silahkan dikumpul biar kita bisa memperbaiki dalam proses pembelajaran kita. Sudah Bu. Sini kumpul di sini. Oke, terima kasih. Jangan lupa tulis namanya ya. Iya Bu. Terima kasih. Oke, anak. Stabil, Nak. Oke, makasih. Apa sudah semua? Oke, Ibu sudah baca sebagian kesan dan pesannya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang baik untuk kita semua. Semoga kita bisa menerapkan norma dengan baik. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang baik dan manusia yang taat akan aturan. Jadi kesan Ibu dalam pembelajaran hari ini sangat bagus. Kalian menjelaskan yang menjadi tugas kalian LKPD. Oh iya, sebelum menutup pembelajaran ada tugas. Oke? Jadi tugasnya Ibu akan kirim link di grup kelas
Jadi itu dikerjakan sebagai tugas rumah. Paham? Ibu akan kirimkan link itu berupa pilihan ganda dan esai. Itu dikerjakan pakai waktu. Jadi belajar dan materinya adalah materi kita hari ini. Siap, Bu. Paham? Oke. Sebelum Ibu tutup mata pelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kesiapan kalian dalam belajar. Terus sebelum tutup, silahkan pimpin doa untuk ketua kelas. Mang, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.